Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Nurmasari, NPM 19160064. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai Lampung pada masa praaksara. Untuk sejarah daerah Lampung, batas antara masa prasejarah dan masa sejarah itu masih menjadi penelitian. Ada beberapa yang berpendapat bahwa masa prasejarah di Lampung itu berawal pada abad ke-7 Masehi, sedangkan pendapat lainnya mengemukakan bahwa masa prasejarah di Lampung itu berawal pada masa 11 Masehi. Dengan demikian, masa prasejarah di Lampung masih memerlukan kajian penelitian lebih lanjut. Kita akan memasuki masa prasejarah di Lampung. Masa prasejarah di Lampung itu memiliki ciri-ciri peninggalannya sendiri dari daerah-daerah lainnya, seperti megalitik di Lampung kebanyakan bercorak statis. Kemudian yang kedua, pemukiman manusia purbakalanya biasanya di gua-gua, namun berbeda dengan masyarakat purbakala di Lampung, itu pemukimannya terdapat di bukit yang dikelilingi oleh parit-parit. Kemudian yang ketiga, goresan pada batu oleh penduduk sering disebut sebagai batu bersurat. Nah, yang keempat, punden berundaknya terbuat dari tanah yang diperkuat dengan deretan batu pada tingkatan-tingkatan tertentu. Kemudian berdasarkan peninggalan sejarah dapat dikemukakan bahwa Lampung tersebut dipimpin oleh Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Maritim. Terdapat beberapa prasasti yang mendukung bahwa kehidupan perkampungan kuno, seperti prasasti Palaspasema. Prasasti Palaspasema ini terletak di daerah Lampung Selatan. Yang kedua, prasasti Bungkuk. Prasasti Bungkuk ini terletak di tepi Wai Sekampung. Yang ketiga, prasasti Batu Bedil, terletak di Gunung Meksa, Kecamatan Panggung. Kemudian saya akan menjelaskan tentang asal-usul penduduk Lampung. Asal-usul penduduk Lampung kita dapat melihat dari beberapa teori. Yang pertama, dari catatan musafir Cina yang mengunjungi Indonesia. Pada saat itu disebutkan bahwa tulang bawang itu dalam bahasa Cina disebut dengan kata tolang pohwang. Kemudian yang kedua, teori yang berasal dari legenda buku R. Brusman yang mengemukakan bahwa masyarakat Lampung itu terlahir dari Ratu Silampung, Ratu Balau. Kemudian masyarakat suku Pubian masih mempercayai bahwa nenek moyang mereka berasal dari Puyang Silampung. Kemudian teori yang ketiga mengenai legenda dari daerah Tapanuli. Mereka berpendapat bahwa ada 4 saudara yang terdampar di daerah Lampung. Kemudian salah satunya ada yang terdampar di daerah Krui, Lampung Barat, yang bernama Opung Silampoga. Kemudian Opung Silampoga tersebut melihat dataran Krui yang luas namun seperti daerah yang terapung. Ia kemudian seperti terkagum dengan daerah Lampung. Kemudian ia berteriak, "Lampung!" Nah, dari kata nama Opung Silaponga, Lampung, dari kata Opung Silaponga, kata Lampung berasal. Kemudian yang keempat, teori Hilman Hadikusuma mengutip dari cerita rakyat. Ia berpendapat bahwa ada masyarakat keturunan Lampung ini yang berasal dari skala Beka, dari Gunung Pesagi Lampung Barat, di mana manusia yang awal menempati
Lampung Barat tersebut berasal dari Pagaruyung, Sumatera Barat, yang memiliki cucu-cucu yang bertempat tinggal di Lampung Barat, yaitu seperti Umpu Nyerupa, Umpu Lapah Diwai, Umpu Penong, dan Umpu Belungguh. Dari keempat umpu inilah cikal bakal Paksipak sebagaimana kejunjungan yang diakui di Lampung Barat. Nah, yang kelima, penelitian siswa sekolah Tawalib di Padang Panjang. Ia berpendapat bahwa dahulu di Pagaruyung, Sumatera Barat itu diserang oleh masyarakat India, dan kemudian penduduknya lari dan melarikan diri. Ada beberapa atau sebagian yang terdampar di Krui, kemudian menyebar ke daerah tinggi skala Lampung Barat. Inilah yang menurunkan suku Lampung. Dari beberapa suku Lampung, ada bekas pemukiman suku Lampungnya pada zaman dahulu yang ditemukan di Lampung. Seperti di daerah Kedaton Kaliandak ditemukan sisa-sisa Paleolitikum, dan yang kedua di Waimenulah di Kabupaten Pesisir Barat ditemukan Kejoko Modinger, yaitu bekas tempat tinggal manusia pada zaman dahulu. Yang ketiga, daerah Walur, Kabupaten Pesisir Barat ditemukan guci yang tertanam dan di dalamnya itu berisi kapak-kapak Neolitik. Nah, yang keempat, peninggalan megalitik. Peninggalan megalitik ini peninggalan yang paling mencolok di Lampung. Yang pertama, di daerah Skalabra, Lampung Barat, megalitik ini paling luas. Masyarakat di Liwa sering menyebutnya dengan batu brak. Nah, batu brak ini dalam arti bahasa Indonesia yaitu batu yang lebar. Yang kedua, kompleks megalitik ada di Lampung Selatan, yaitu Batu Bedil. Batu Bedil ini terdapat dolmen dan menhir di sebuah batu yang lumpang. Kemudian di Lampung Timur terdapat 3 buah goresan dan sebuah menhir. Yang keempat, di Kecamatan Cukuh Balak ini terdapat batu kursi di Atar Berak. Kemudian di Badak, Kecamatan Jabung itu ditemukan batu badak yang menggambarkan seekor badak. Nah, kita dapat melihat dari tempat tinggal dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka hidupnya dengan bercocok tanam, kemudian hidupnya belum menetap, sehingga peninggalan bersenjata berupa tombak dan pedang. Rumah-rumah mereka pun masih berupa rumah panggung yang menunjukkan bahwa mereka masih perlu bertahan dari serangan binatang luas yang ada di pemukiman lingkungan sekitar mereka. Kemudian sistem pertanian mereka pun berbeda dengan sistem pertanian di daerah Jawa. Mereka setelah menebang hutan dan menanami, mereka hanya bercocok tanam sekali saja dalam 1 kali penebangan hutan. Kemudian mereka akan berpindah lagi ke suatu tempat dan menebang hutan dan bercocok tanam sekali lagi, dan seterusnya. Kemudian kehidupan mereka berkelompok dengan pada satu kompleks. Dengan demikian mereka akan berpindah-pindah tempat dengan mudah. Selain itu, mereka juga memiliki sistem kepercayaan animisme dan sistem kepercayaan dinamisme. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.